murtad dari Kristus atau dari kekristenan. Ini sebagai akibat dari apa? Sebagai akibat dari aniaya besar. Tadi sebagai akibat dari nabi palsu, penyesat, guru palsu. Ini mengakibatkan murtad di dalam. Tapi murtad dari luar ini, karena ada aniaya besar, orang akhirnya meninggalkan Kristus, meninggalkan kekristenan. Shalom sahabat Ephata Kebenaran. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Saya berterima kasih karena sahabat sudah mampir dan mengikuti channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Channel Ephata Kebenaran membahas khusus tentang tanda akhir zaman atau peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman. Dalam bahasa teologianya adalah eskatologi. Kita akan belajar tentang akhir zaman dari berbagai sumber. Semoga channel ini boleh memberkati kita semua. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung saja mendengarkan khotbah tentang akhir zaman dari hamba Tuhan yang luar biasa ini. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami siap dibekali oleh kebenaran firman tentang nubuatan, tentang tanda-tanda akhir zaman, hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Berikanlah kami kemampuan agar kami dapat mengerti rencana Tuhan atas kehidupan kami dan dunia ini. Ajar kami Tuhan agar kami mempersiapkan diri menghadapi hari-hari yang akan datang ini. Kami siap diberkati oleh hamba-Mu ini. Berkatilah hamba-Mu ini, berkati pemberitaan firman Tuhan, berkati kami semua. Demi nama Yesus. Amin. Murtad dari Kristus atau dari kekristenan. Ini sebagai akibat dari apa? Sebagai akibat dari aniaya besar. Tadi sebagai akibat dari nabi palsu, penyesat, guru palsu. Ini mengakibatkan murtad di dalam. Tapi murtad dari luar ini, karena ada aniaya besar, orang akhirnya meninggalkan Kristus, meninggalkan kekristenan. Memang orang meninggalkan Kristus dan kekristenan tidak selalu karena aniaya. Ada juga yang karena ekonomi, seperti di Amnuban sana. Kasih rumah, kasih sumur bor, kasih sembako, kasih lampu emergensi. Seketika itu juga berbalik. Mereka bisa masuk atau tinggalkan kekristenan karena ekonomi. Yang lain juga mungkin karena jabatan atau kedudukan, atau karena politik. Yang lain juga karena cinta beda agama. Karena orang tua yang terlalu materialistis, tidak peduli agama apa, yang penting kaya, ambil. Kemarin minggu saya bahas cinta beda agama, kebaktian sore. Ini ruangan penuh, ya, penuh ruangan ini. Seperti kebaktian pagi, bahkan lebih lagi, ya. Dan dalam kesimpulannya, saya bilang mari berdoa untuk Vicky Salamor supaya bertobat. Yang bikin lagu itu, ya, supaya bisa cipta lagu yang lebih baik. Kenapa? Karena ini mempengaruhi anak-anak. Katong pun cinta, hapuskan perbedaan. Saya bilang cinta memang harus hapus perbedaan. Perbedaan ekonomi, perbedaan suku, perbedaan bahasa, perbedaan budaya. Tapi ada hal-hal yang tidak boleh dihapuskan oleh cinta. Misalnya perbedaan jenis kelamin. Satu orang sudah stres, tetap jomblo terus. Padahal dia sudah tentukan tahun depan 2019 mesti kawin. Tapi kalau tidak dapat dia bilang, tahun 2011 mesti kawin. Tahun 2011 anak susun peduli lagi. Agama apa terserah, suku apa terserah, agama apa, bahasa apa tidak peduli. Jenis kelamin apa juga tidak peduli. Repot itu. Cinta tidak boleh hapuskan perbedaan jenis kelamin. Tapi cinta juga tidak boleh menghapuskan perbedaan kepercayaan. Orang tua hati-hati. Jangan pernah merestui anakmu pacaran dengan orang agama lain. Awasi mereka itu. Pacaran dengan siapa? Bawa itu laki-laki datang di rumah. Bapak tes dia. Ya toh? Mesti tanya, mesti tahu. Orang tua mesti tahu. Ya, agama apa, kepercayaan apa? Agamanya Kristen, tapi orangnya Kristen yang mana? Jangan sampai Kristen saksi Yehova.
Ya. Lalu sudah betul-betul percaya Yesus atau tidak? Jangan sampai hanya Kristen tradisional, Kristen KTP saja. Itu harus orang tua harus perhatikan. Jangan hanya peduli kekayaan, materi dan sebagainya. Ya. Nah, jadi ada orang juga pindah karena cinta beda agama atau juga karena kepengen kawin. Karena kalau di Kristen hanya satu, tapi yang di sebelah boleh 4. Masalahnya sudah kawin tapi stok masih ada 3. Di dalam Kristen tidak bisa dikawini semuanya. Pindah agama supaya bisa kawin dan lain sebagainya. Ada yang merasa mendapatkan hidayah. Semua itu yang pasti bukan karena aniaya. Tapi ya orang-orang seperti Insan Mokoginta, Yahya Waloni, Bernard Nababan, Agustinus Kainama, Irene Handono dan sebagainya. Itu semua pindah agama bukan karena aniaya. Biarpun begitu, ada orang-orang yang memang meninggalkan kekristenan, menyangkal Kristus karena aniaya. Ini murtad jenis yang kedua ini seperti ini. Ya, seperti ini. Dalam sejarah kekristenan, penganiayaan dalam skala besar oleh Imperium Romawi memang menghasilkan, selain ada banyak orang mati syahid, tapi menghasilkan banyak orang yang murtad dari iman Kristen. Kira-kira ada 10 kaisar Romawi yang sangat kejam terhadap Kristen. Kita boleh mencatat Nero, Kaisar Nero sebagai yang sangat kejam. Saat dia berkuasa, banyak orang Kristen ditangkap dan dibunuh, disalibkan, diikat dengan kulit binatang. Jadi kambing itu disembelih, kulitnya diambil, lalu kulitnya dipakai membalut orang Kristen. Setelah itu dengan orang Kristen yang terbalut kulit binatang ini, itu dibuang ke dalam binatang-binatang buas. Jadi binatang buas itu makan mereka sekaligus dengan kulit-kulit binatang itu. Mereka dicabik-cabik oleh macan-macan. Dan itu dilakukan di dalam stadion-stadion. Sehingga disaksikan, dinonton. Seperti orang nonton film. Mereka dilemparkan ke dalam penjara-penjara. Diikat pada tiang-tiang. Kemudian tubuh mereka dilumuri dengan ter. Dan dibakar. Di sekeliling taman. Ya. Tubuh yang terbakar itu menjadi lampu taman pada malam hari. Dan dia taman itu seringkali orang Kristen dibakar jejer-jejer begitu. Nero naik keretanya keliling sambil telanjang bulat. Dan lihat-lihat mereka ketawa-ketawa, pindah satu lagi ketawa. Oh, dia senang sekali menikmatinya. Nero juga yang membuang Yohanes di Pulau Patmos. Juga Paulus mati pada zamannya. Petrus mati pada zamannya, dipenggal. Pada zaman Nero itu juga, ya. Mereka banyak orang Kristen dibunuh. Lalu ada kaisar berikut namanya Kaisar Domitianus. Ini sekitar tahun 95, ya. Orang Kristen dianiaya secara kejam. Penganiayaan berlangsung dalam periode yang singkat, tidak lama, tapi ribuan orang Kristen disembelih di seluruh kekaisaran Romawi, termasuk diantaranya sepupunya sendiri. Karena jadi Kristen, dia bunuh Flavius Clemens dan istrinya. Itu juga sepupunya Domitianus yang namanya Flavia Domitilla. Ini terjadi. Kaisar berikut namanya Kaisar Trajan. Dia menyalibkan banyak orang Kristen. Yang ikut tersalib oleh Trajan ini adalah salah seorang saudara tirinya Tuhan Yesus. Ingat, setelah Yesus lahir, Yusuf dan Maria kawin biasa, punya anak-anak. Jadi Yesus punya adik-adik. Itu Matius 13:55. Adik-adik Yesus ini satunya menjadi penulis surat, penulis Alkitab, yaitu surat Yakobus. Ya, yang tulis surat Yakobus ini bukan Yakobus Rasul. Yakobus Rasul sudah mati, Kisah 12. Juga adiknya Yesus yang lain yang tulis Alkitab itu adalah Yudas. Surat Yudas itu. Itu bukan Yudas Iskariot. Yudas Iskariot sudah gantung diri. Ini Yudasnya adiknya Yesus. Tapi ada adik Yesus yang lain namanya Simon. Itu baca di Matius 13:55 itu ya. Simon. Simon itu menjadi pemimpin gereja. Ya, dia menjadi pemimpin gereja Yerusalem sekitar tahun 107.
dan dia disalibkan oleh Kaisar Trajan ini. Juga pemimpin gereja Antioquia, Ignatius, dilemparkan dan dimakan binatang buas pada tahun 110 Masehi. Lalu ada kaisar namanya Kaisar Marcus Aurelius. Ya, Kaisar Marcus Aurelius. Dia dianggap menyaingi Nero dalam kekejamannya. Ribuan orang Kristen dipenggal kepalanya dan dilemparkan ke binatang buas. Termasuk tokoh terkenal kekristenan yang namanya Justinus Martir. Dia disebut Justinus Martir karena dia mati martir. Ya, tahun 167 Masehi. Kekejamannya sangat besar sampai di wilayah Prancis Selatan, di mana orang Kristen disiksa luar biasa. Disiksa dari pagi sampai malam. Dan seorang perempuan Kristen namanya Blandina, dia berkata, "Aku orang Kristen dan di antara kami tidak ada kejahatan, tapi dianiaya sedemikian rupa." Setelah itu muncul lagi kaisar yang namanya Septimius Severus. Tahun 193 sampai 211. Aniaya yang dia lakukan juga tidak kalah kejam, tidak kalah luasnya. Yang paling menderita di saat itu adalah orang-orang Kristen di Afrika Utara, di Alexandria, di Mesir. Setiap hari ada banyak orang Kristen dibakar, disalib, dipenggal kepala. Termasuk adalah Leonidas, ayahnya Origenes, bapak gereja. Di Kartago, seorang wanita bernama Perpetua, orang Kristen, dia dicabik-cabik binatang buas sampai habis. Itu dalam Kaisar Severus. Lalu ada kaisar berikut namanya Kaisar Diocletian, ya, 284 sampai 305. Dia buru orang Kristen sampai ke goa-goa, dia kejar selama 10 tahun. Sampai hutan-hutan dia kejar. Mereka dibakar hidup-hidup dan juga dikasih makan ke binatang buas. Penganiayaan pada waktu itu sangat terencana, sistematis. Dan dia berniat hapus kekristenan dari muka bumi. Dan masih banyak kaisar lain. Decius, Valerius, Antonius Pius, Maximinus, dan banyak kaisar lain. Nah saudara, gara-gara penganiayaan seperti ini, banyak orang Kristen mati syahid. Tapi tidak sedikit yang murtad dan tinggalkan iman Kristen. Menurut Berkhof dan Enkler, mereka bilang begini. Kaisar-kaisar mulai pula menganiaya orang Kristen. Penghambatan ini dilakukan di seluruh kekaisaran. Pun segala orang yang bukan pejabat diwajibkan membawa korban-korban kepada dewa-dewa negara. Di antaranya juga kepada kaisar. Tidak mengherankan bahwa banyak orang Kristen jadi murtad atau mencoba memberi uang suap kepada imam-imam kafir supaya mereka mendapat sepucuk surat kesaksian bahwa mereka itu telah mempersembahkan korban dupa di atas mezbah kaisar. Begitupun penganiayaan di bawah Valerius, beribu-ribu orang murtad. Sudah mengerikan ya aniayanya. Tapi ingat season sebelumnya, ke sana aniayanya makin besar. Kalau aniayanya makin besar di sana, mau ke sana? Saya akan menyanyi, ku tak mau ke sana, ku tak mau ke sana. Laporan dari berbagai tempat di dunia pun tidak kalah mengerikan. Orang Kristen di Afrika dihukum dengan cara apa? Ditaruh di atas meja seperti ini, dipaku kaki tangan. Setelah dipaku kaki tangan, mereka bawa pisau, lalu kuliti. Seluruh kulit dihabiskan. Itu seperti gambar ini. Itu dipaku, lalu tuh bawa pisau tuh, kasih keluar kulit satu-satu. Kalau saudara diperlakukan seperti itu, masih bisa, ku tetap cinta Yesus selamanya. Masih berani? Dari tempat lain, ada hukuman mati untuk orang Kristen, di mana mereka membuat patung lembu
sapi atau kerbau dari Kuningan, di bagian perutnya itu ada pintu yang dikunci dari luar. Orang-orang Kristen dimasukkan ke dalam perutnya lembu Kuningan itu. Setelah itu api ditaruh dari bawah. Jadi dipanggang di dalam. Kira-kira seperti ini. Ini lembunya seperti ini, itu ada pintunya di bagian perut. Ya. Lalu api dari bawah, orang Kristennya diikat di dalam seperti itu. Lalu panggang dari bawah. Jadi itu hangus perlahan-lahan. Mau keluar, diikat di dalam. Sudah diikat, pintu dikunci dari luar. Jadi betul-betul dalam keadaan hidup itu sampai hangus, sampai kosong. Jenis yang lain, itu model seperti ini. Kaki dua, tangan dua, itu diikat kuda. Prajurit-prajurit dengan masing-masing kuda, yang kaki sebelah sini pacu kudanya ke sana, kaki sana kudanya ke sana, dari tangan kuda ke sana, kuda ke sana, jadi saling tarik-menarik. Lalu apa yang terjadi? Putus. Dalam keadaan hidup-hidup, dibagi 4. Dipaksa lepas. Ada juga yang digergaji. Bagaimana cara gergajinya? Sudah lihat begini. Itu ada dua orang pegang gergaji. Dari sini, pokoknya bagi 2. Sampai putus. Ini dari atas. Dari kepala turun. Tapi juga ada yang dibalik. Jadi diikat kaki 2 seperti itu. Dari selangkangan, itu langsung digergaji. Bandingkan dengan Ibrani 11 ayat 37. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang, dan seterusnya. Ku mau di sana. Mau. Kayaknya mati cepat lebih baik ya. Pada zaman modern, ada organisasi namanya Open Doors. Ya. Open Doors ini sekarang perwakilannya di Kupang juga ada Open Doors ini, ya. Organisasi Open Doors ini adalah organisasi modern sekarang ini yang melaporkan aniaya orang Kristen dari negara-negara secara rutin, dan tiap tahun mereka hitung sehingga mereka kasih rankingnya. Ranking 1 yang paling memusuhi Kristen itu negara mana, ya. Dan laporan dari Open Doors adalah bahwa dari negara sekarang, negara modern di dunia yang paling anti-Kristen itu adalah Korea Utara. Paling anti-Kristen. Dan terdapat sekitar 200.000 hingga 400.000 orang Kristen di Korea Utara. Tapi mereka mengalami penganiayaan yang berat pada pemerintahan diktator. Saudara lihat pemimpin Korea Utara sekarang kan kepala gila itu kan, ya. Dan ada menurut laporan Open Doors, ada 50.000 sampai 70.000 orang Kristen sekarang ada pada camp-camp konsentrasi dan diperlakukan secara kejam. Sampai seorang veteran mata-mata Korea Utara dalam laporan Open Doors itu mengatakan begini, orang Kristen menjadi target dari aksi kejam pemerintah. Jika mereka tertangkap tidak lagi diperlakukan seperti manusia. Tahun ini kami memiliki bukti kalau mereka dipergunakan sebagai kelinci percobaan untuk tes kimia dan senjata biologis. Menurut laporan Open Doors, Iran nomor 2. Setelah Korea Utara ada Iran. Lalu disusul Arab Saudi, Somalia, Maldives, Afghanistan, Yemen, Mauritania, Laos, dan Uzbekistan. Ini 10 negara sekarang yang paling anti-Kristen. Kalau saudara mau berlangganan majalah Open Doors ini, juga bisa. Kalau saya tidak salah itu perwakilan di Kupang ini adalah Pak Bernardus Pong yang di Jalan Pemuda. Biasa bawa-bawa majalah ini, kunjungi persekutuan doa, ajak untuk berdoa, mengumpulkan sumbangan untuk orang-orang Kristen yang sedang menderita di negara-negara lain. Melihat semua aniaya terhadap orang Kristen ini kayaknya mengerikan sekali. Tapi itu belum masuk aniaya besar. Berarti aniaya yang sudah saya gambarkan ini masih kalah mengerikan dari yang akan terjadi di depan.
Dan kalau aniaya yang sudah terjadi mengakibatkan murtad yang besar, maka aniaya besar di sana akan menghasilkan murtad besar di sana juga. Maka menjelang kedatangan Yesus, ada aniaya besar dan ada murtad besar-besaran. Dari Rusia, beberapa orang Kristen ditangkap dan dianiaya sampai pada titik tertentu mereka dipaksa buang air besar. Setelah buang air besar, kedua makan kembali kotorannya. Bebas kalau menyangkal Yesus, tinggalkan kekristenan. Dan satu orang tinggalkan kekristenan. Ketika teman-temannya menasihati dia itu sabar dalam penderitaan di bumi, jangan bilang saya tidak sabar, karena saya jauh lebih menderita dari Yesus. Yesus belum pernah makan kotorannya sendiri, tapi saya makan kotoran sendiri. Ini akan terjadi di depan sebelum Tuhan Yesus datang. Siapkah saudara? Jangan stres dulu. Karena itu berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan sekarang ini. Ya. Kalau mati ya tinggal tunggu Tuhan Yesus datang saja. Pas Tuhan Yesus muncul di sana, kita keluar dari lubang kubur. Selesai. Tapi kalau bilang aku ingin hidup 1000 tahun lagi, pertanyaan terakhir. Mungkinkah orang percaya murtad? Menurut saudara, murtad dalam dan murtad luar, dua jenis murtad ini. Matius 24 ayat 24. Sebab Mesias-Mesias palsu, nabi-nabi palsu akan muncul. Mereka mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang pilihan. Sekiranya mungkin, seandainya mungkin. Jadi mungkin? Tidak mungkin. Jadi untuk penyesatan dari dalam ini, nabi-nabi palsu yang banyak ini, ajaran-ajarannya menyesatkan, tapi tidak mungkin menyesatkan orang pilihan. Kalau sampai tersesat, sampai murtad di dalam, artinya kamu bukan orang pilihan, bukan orang percaya. Kamu cuma Kristen KTP. Tapi kalau kamu Kristen sejati, Kristen sungguh-sungguh, Tuhan tahu menjaga dombanya. Dituntunyalah aku ke jalan yang benar. Tapi kenapa yang itu jalan miring, tapi Tuhan biarkan terus? Mungkin itu bukan domba, tapi kambing. Kalau saudara betul-betul domba, dan saudara sampai tersesat dan terhilang, yang salah ini dombanya atau gembalanya? Domba itu memang bodoh. Kalau ada binatang, salah satu binatang yang bodoh itu domba. Barclay mengatakan bahwa domba-domba ini, ya, mereka sudah jalan-jalan itu selalu nakal, selalu ingin keluar dari rombongan. Rombongan rame-rame ke sini, dia belok ke sana sendiri. Begitu gembalanya panggil, sini. Mereka ada nama itu. Kan domba-domba gembala itu mengenal nama domba-domba, dipanggil satu-satu sesuai namanya. Jadi kalau dia lari miring, saudara, masih sini. Ya, panggil. Semakin dipanggil dia lari makin jauh. Bukan maksudnya dia menjauh, dia punya tujuan kembali, tapi dia larinya ke sana. Itu bodohnya domba itu. Lalu dia juga lemah. Dia tidak punya alat pertahanan. Binatang yang lain itu punya alat pertahanan. Kalau diserang, apa yang dibuat? Ya, tapi domba ini tidak punya alat pertahanan. Tanduk tidak punya. Jadi betul-betul domba itu kalau di tengah-tengah serigala tidak bisa bikin apa-apa. Paling-paling hanya bernyanyi, aku berserah. Gitu. Makanya Yesus bilang, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Berarti kita ini memang bahaya itu. Tuhan menaruh kita di tengah serigala itu bahaya itu kita nih. Nah,
Jadi kalau memang kita dasarnya lemah dan bodoh, sampai terhilang, siapa yang salah? Gembalanya. Tapi kalau gembala, itu gembala yang baik. Dia menjaga domba-dombanya di jalan yang benar, supaya tidak sesat. Jadi kalau kita betul-betul orang percaya, kita disebut domba. Dan gembala yang baik Yesus itu menjaga domba-dombanya, menjaga kita sampai tidak tersesat. Bagaimana caranya? Penyesatan memang banyak. Di dalam gereja, di dalam kekristenan, menyebar di mana-mana. Tapi Tuhan tahu menjaga dombanya. Dengan cara apa? Mungkin dia ada di sana, mestinya sesat. Tahu-tahu dengar radio, ada Injil diberitakan. Setelah itu ikut, ku tahu yang ku percaya. Ternyata belajar kebenaran terus. Tahu-tahu diajak orang datang berkunjung ke revival. Di sini dapat ajaran yang benar. Atau tetap juga di gereja sana. Tapi ternyata entah bagaimana. Lihat Facebook. Terus akhirnya ikut pengajaran yang benar. Selalu saja ada cara Tuhan menjaga domba-dombanya. Sehingga tidak melenceng. Biarpun ajaran sesat banyak. Jadi nabi-nabi palsu itu ada. Mereka melakukan mujizat-mujizat palsu. Dengan harapan sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan. Tapi tidak. Demikian juga dalam hal aniaya. Ya, dalam hal aniaya. Kita ini lemah. Kalau Tuhan tidak bekerja melindungi kita, kita pasti akan murtad. Sekarang coba Yohanes 8 ayat 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman, kamu benar-benar murid. Kita balik. Kalau kamu benar-benar murid, berarti kamu tetap dalam firman. Kalau kamu sampai keluar dari firman, artinya kamu bukan benar-benar murid. Kalau kamu benar-benar murid, kamu pasti tetap setia kepada Kristus. Tapi kalau kamu sampai tinggalkan Kristus, artinya kamu bukan benar-benar murid. Kamu hanya mirip-mirip dengan murid. Mengerti? Berarti Kristen sejati, dia tidak mungkin keluar dari firman. Sampai ada yang keluar dari firman, itu hanya membuktikan mereka bukan benar-benar murid. Orang sampai murtad tidak mungkin diselamatkan. Tapi untuk domba-dombanya, Yohanes 10, 27-29. Domba-dombaku mendengar suaraku. Dan aku mengenal mereka dan mereka mengikutnya. Dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka. Mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Wih, jaminan luar biasa. Mereka pasti tidak binasa sampai selama-lamanya. Kalau murtad, bagaimana? Murtad pasti ayat ini tidak tercapai. Terus untuk domba-dombanya, seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Kalau sampai murtad, artinya iblis atau nabi palsu atau antikris merebut mereka dari tangan Kristus. Tapi Kristus memberikan jaminan, tidak ada yang bisa rebut. Ayat 29, Yesus bicara soal Bapa. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun. Seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Tadi dari tangan Yesus. Sekarang dari tangan Bapa. Itu berarti bahwa domba-domba Tuhan atau orang-orang percaya ini sementara dipegang oleh dua tangan. Tangan Yesus dan tangan Bapa. Sekarang mana bisa kasih keluar? Setan mana bisa tarik kasih keluar? Lalar kah, jamuk kah, apakah? Ya, mana bisa kasih keluar? Suanggi mana bisa raba? Leu-leu mana bisa tembus? Tidak bisa. Kalau sampai tembus, mungkin kamu tidak di tangan Bapa. Tidak di tangan Yesus. Kalau begitu, orang percaya dipegang, ditopang oleh dua tangan yang perkasa ini. Lengan yang kekal ini. Mustahil dia bisa murtad. Yang lebih menyolok, 1 Yohanes 2 ayat 18. Ini bicara orang-orang murtad yang jadi antikris. Keluar pengikut antikris. Memang mereka yang murtad-murtad ini, memang mereka berasal dari antara kita. Maksudnya, mereka Kristen dalam gereja. Memang mereka berasal dari antara kita, tapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tidak sungguh-sungguh. Memang namanya terdaftar dalam buku administrasi gereja, tapi namanya tidak terdaftar dalam buku kehidupan. Mereka ada
ada di antara kita, berasal di antara kita, tapi tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, kalau mereka Kristen sungguh-sungguh, niscaya mereka tetap bersama dengan kita, tidak murtad. Kalau dia sungguh-sungguh pasti di sini. Tapi hal itu terjadi, kemurtatan itu terjadi, supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Jadi yang murtad-murtad itu memang dari dalam kita, tapi tidak sungguh-sungguh dalam kita. Tapi kalau sungguh-sungguh di dalam kita, niscaya tidak murtad. Jadi orang pilihan tidak mungkin murtad. Yang murtad itu adalah orang yang kelihatan sebagai orang percaya, rajin pelayanan bisa, semangat pelayanan bisa, ikut paduan suara bisa, aktif dalam semua kegiatan komisi bisa. Tapi dia tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Dengan kata lain, dia hanya orang Kristen KTP saja. Kalau dia orang Kristen sejati, dia tidak mungkin murtad. Dan ini berarti juga bahwa keselamatannya tidak mungkin hilang. Sampai hilang, itu bukan hilang, tapi tidak pernah selamat. Bahwa orang percaya tidak mungkin murtad atau tidak mungkin hilang keselamatan, ini bukan karena kita hebat, tapi karena kita terlalu kuat. Tidak, kita ini domba yang lemah. Jadi kalau sampai kita tidak murtad, itu karena campur tangan Tuhan. Termasuk dalam aniaya besar yang menghasilkan murtad besar, orang Kristen tidak akan murtad. Kenapa? Karena Tuhan sedang mengatur waktunya. Matius 24 ayat 21-22. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu dipersingkat. Jadi kalau Tuhan kasih los panjang, kita semua murtad. Tapi mengapa kita tidak murtad? Karena Tuhan persingkat waktunya. Sehingga waktu yang dipersingkat itu demi kita, demi orang pilihan, supaya mereka tidak murtad. Kalau waktunya diperpanjang, habis semua, tidak ada orang kuat. Tapi karena Tuhan mempersingkat waktunya, dia mengatur sejarah kok. Dia persingkat waktunya, sehingga orang-orang pilihan tetap terjaga. Jadi kesimpulannya, orang Kristen memang ada murtad besar, tapi orang Kristen tidak mungkin murtad. Perhatikan, tidak mungkin murtad bukan berarti tidak mungkin menderita. Murtadnya tidak, menderita bahkan mati dibunuh itu mungkin, ya. Tapi bukan berarti kalau begitu berarti kita diam, tidak. Sama seperti Tuhan pelihara kamu, kasih kamu makan, tapi kamunya tidak bisa. Tuhan pelihara kasih saya makan, berarti diam-diam saja, tidak usah kerja. Jam makan tinggal buka mulut saja, Tuhan kasih makan. Tidak, Tuhan pelihara kamu. Jangan kamu khawatir akan makan, minum, pakai, jangan khawatir. Tapi kamu harus bekerja seperti burung yang dipelihara Tuhan. Tapi harus keluar dari sarang dan cari makan, bukan? Walaupun Tuhan jaga dia, pelihara dia. Seperti Tuhan mengawal kita, menjaga kita dari segala kecelakaan. Tapi jangan ngebut-ngebut di jalan, ya kan? Seperti mungkin Tuhan janji kasih jodoh, tapi jangan hanya tidur-tidur saja. Usaha dong. Bikin penampilan yang menarik, atasi itu bau badan, ya, dan lain sebagainya. Ya toh, pakai bedak yang secukupnya. Ada persekutuan doa yang larang orang Kristen tidak boleh pakai bedak. Tidak boleh pakai lipstik. Kalau begitu kita semua yang cinta Tuhan ini muka pucat semua. Ya, nah sama seperti itu. Tuhan pelihara, Tuhan jaga, manusia punya tanggung jawab. Tuhan juga berjanji orang percaya tidak mungkin murtad. Tapi bukan berarti kita pasif. Kita harus melakukan bagian yang harus kita lakukan. Dengan cara apa? Bertahan. Makanya nats pembimbing kita tadi, Matius 24 ayat 13. Orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Ayat ini tidak berarti bahwa orang Kristen sekali lagi bisa hilang keselamatan. Ayat ini hanya mendorong orang Kristen bertahan sampai akhir. Ayat ini juga menunjukkan bahwa sekalipun Tuhan menjaga sehingga tidak akan kehilangan keselamatan, tapi Tuhan juga memberi tanggung jawab kepada kita untuk dilakukan. Jadi kita tetap tidak boleh sembarang hidup enak-enak dan tidak bertanggung jawab. Harus ada yang kita lakukan. Kalau begitu, yang mesti kita lakukan untuk siap diri ini apa? Pertama, tekun belajar firman. Ingat, murtad itu terjadi, murtad di dalam, karena ajaran menyesatkan banyak. Kamu bisa atasi itu dengan cara belajar firman sungguh-sungguh. Belajar sungguh-sungguh. Memang firman bilang, kadang-kadang bilang, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Tapi jangan merenung terus. Di banyak tempat hanya merenung terus. Ingat Alkitab juga bilang, menyelidikinya.
mau belajar firman Tuhan sungguh-sungguh. Ada hubungan antara belajar firman, terima firman dengan murtad. Coba Lukas 8 ayat 13. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Ini perumpamaan tentang penabur, benih. Jadi benih yang ditaburkannya adalah firman Tuhan. Yang jatuh di tanah berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira, tapi mereka tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dalam masa pencobaan mereka murtad. Karena mereka itu benih ditabur di mereka, mereka seperti tanah berbatu, tidak berakar. Maka hati kita harus disiapkan seperti tanah subur, sehingga begitu benih ditaburkan, dia berakar, sehingga datang masa pencobaan, kita tidak murtad. Maka belajar firman Tuhan sungguh-sungguh, serius belajar firman Tuhan. Jangan mengeluh, khotbah terlalu lama. Dengar khotbah 1,5 jam saja mengeluh lama. Saya yang siap TV 2 kali 24 jam tidak tidur. Marilah kita sama-sama belajar tekun dalam firman, supaya tidak murtad waktu hari pencobaan. Selain firman Tuhan, rajin berdoa. Karena ada hubungan antara berdoa dan tidak murtad. Lukas 22 ayat 32. Tetapi aku, kata Yesus kepada Petrus ya, tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Yesus berdoa untuk Petrus supaya imannya jangan gugur. Di sini jelas bahwa bagi Yesus ada hubungan antara doa dengan iman tidak gugur. Kalau saudara mau imanmu tidak gugur, berdoalah. Kalau saudara mau iman orang lain tidak gugur, berdoalah untuk orang lain. Seperti Yesus berdoa untuk Petrus. Kalau saudara mau imanmu sendiri tidak gugur, maka saudara juga harus berdoa. Berdoa itu senantiasa minta supaya kekuatan iman ditambahkan tiap hari. Jangan hanya doa minta berkat terus. Jangan hanya berdoa minta sukses saja terus. Berdoa supaya dalam hal rohani saudara makin bertumbuh, makin dikuatkan. Hari pencobaan akan datang, tapi dengan berdoa kita bisa dikuatkan. Lukas 22 ayat 40. Setelah tiba di tempat itu dia berkata pada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Dan terakhir, saya bisa mengulang apa yang sudah disampaikan minggu lalu. Seperti kata Pendeta Budi Asali, kalau sekarang hanya pada waktu mengalami kesukaran yang relatif kecil saja, iman kita sudah goncang dan kita sudah mundur dari Tuhan. Bagaimana kalau nanti masa kesukaran besar itu terjadi? Maka rajin belajar firman Tuhan, tekun dalam doa, tapi juga harus kuat menghadapi kesukaran-kesukaran kecil. Yang ringan-ringan ini terima sebagai latihan dari Tuhan untuk persiapan yang besar di depan. Terimalah jab-jab itu sebagai persiapan menerima hoax yang berat di sana. Latihlah uppercutmu. Latihlah semua yang perlu supaya kamu dapat bertahan dalam kesukaran besar itu. Ada rentetan peristiwa yang sudah terjadi. Tinggal satu, yaitu antikris. Setelah antikris, Yesus akan datang kedua kali. Dalam seri berikut saya akan bahas antikris. Setelah itu kita akan bahas waktu Yesus datang kedua kali. Apa yang terjadi? Bagaimana ceritanya? Setelah Yesus datang ke dalam dunia dan sudah datang, terus bagaimana selanjutnya? Hidup kita nanti bagaimana? Apakah kita masih saling kenal kah? Masih ada kawin-mawin kah? Seperti kata Erastus? Atau bagaimana? Apakah dunia ini akan dihancurkan atau dibaharui? Akankah kita ada di surga atau tinggal dalam dunia yang baru? Nantikan di sini dalam kebaktian yang sama di minggu-minggu berikut. Tuhan memberkati kita. Terima kasih sahabat sudah mendengarkan khotbah tentang akhir zaman. Saya yakin dan percaya kita semakin bertambah hikmat dan bertambah referensi tentang akhir zaman. Channel ini dibuat secara sadar untuk mengumpulkan pembahasan tentang akhir zaman, nubuatan tentang akhir zaman, agar kita punya satu channel
membahas khusus tentang kejadian-kejadian di akhir zaman. Para pembicaranya juga dari berbagai interdominasi, baik dari Protestan, Karismatik, Katolik, dan berbagai pendeta di seluruh Indonesia, tentunya yang membahas tentang akhir zaman. Semoga channel ini memberkati kita semua. Firman Tuhan mengatakan Matius 13 ayat 39, musuh yang menabur benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Matius 22:23-24. Pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. 1 Tesalonika 4 ayat 15-16. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Matius 24 ayat 24. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Matius 26 ayat 64. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Tuhan akan menjemput kita di langit, dan kita akan datang menyongsong Dia di langit, sampai nanti kita akan memerintah di kerajaan 1000 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pemaparan firman Tuhan tentang akhir zaman yang disampaikan oleh hamba-Mu yang luar biasa ini. Berkatilah hamba-Mu ini, pelayanan, keluarga, setiap pekerjaan yang dia kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Kami yang mendengarkan firman ini berterima kasih Tuhan, karena kami semakin bijaksana menambah referensi baru tentang akhir zaman. Apa yang harus kami lakukan menjelang akhir zaman? Tentunya harus mendekatkan diri, melekat dengan Tuhan, sehingga ketika waktu itu tiba, kami diangkat dan bersama-sama dengan Tuhan di langit dan akan memerintah di kerajaan 1000 tahun nantinya. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus. Amin. Nó nấu cho mình tác lỗ để bởi sợi bù phá y chẳng mây dầu giá bù phá tê cháu trong sai liệu tê lưng ở tàu in nấu nè tê cháu xin cồn tê cháu xin nè cho mình nói xin bay bài đi tròi đi dẫn đi coi à mày tu xin nào muốn tới lịch xa tán tê nè cháu ngạo mày mòn chủ bù phá ao tê đọc lên nó tê cháu khai sĩ sẽ coi cha xin nào mà bài đi bây giờ cho mình trả xin nêu bên ngoài với bài sa tan nhà bù phá cho mình không hay nào như vậy mình đi luôn tàu thằng này bây giờ đi tập sa tan và trả xin vào cái một bù phá bay cho bên bàn ăn bay tối lầu càng thì pay mà thằng pay mặt bây ăn xây dựng cái lầu mình bàn play mà nè cho chơi miền bù phá cháu bù phá nè đi dùng chọc vần mà cháu ăn xây dựng cái lầuวันใดจัดเตจะอยู่ไหนเตเจ้าเพียนำมากูต้องใส่ตูต้องใส่แต่ไปจะใจเหม็นเตเจ้าเหลวไปยาเตกุยทันอีกไงไหนเตจะไอ้หญิงเตมันเจ้ากันผู้ชายแนวกันไม่ยังแนวเตเจ้ากันมานี่จะใจเขากันไปป่ายเตcô hơi cần phải lấy phải cô nên xây giải kỹ bây giờ bù phá tới chỗ cháu ăn xuân neo hơi cần nhậu cái xây mà cho mày qua yêu tiền trang ăn xuân kỹ nè mày cô mà nè mình ban đây này lại
bố phá chỗ sang căn nhà có mà cái mẹ chân kín nào mà ngày tôi này kín tôi này chỗ ngày thai bây giờ in đâu cần mà bố phá hô xí trong sấy cần quay mẹ văn nè tu pay tu satan ni pada kang ni ti giờ không năng lo mà bây lâu cần nhà bố phá ti la về tôi này cái nhà sau mà tận tới chân soi tìm hết tôi này cái nào bây giờ cần cho tầm pay càng cái nào mà lòng bay cái lòng bay à cho mày phá nè như vậy bố phá càng bây giờ soi cần lòng mày thái đi vào nè bây giờ cần lòng mày phạm cho bố phá khát tuấn đấy mày bố phá mày nó phạm nó mình soi cần lòng mày phạm soi miếu con căn này nào soi cho khát tuấn bay tổng nhà bạn nón phe với căn sung thu phe có bên này nó bây giờ quay cần lòng mình bố phá cháu mày dừng bố phá yêu năng lâu đấy cần chú nắm thằng biệt thay à để cần phá bay soi cần lo nhà nhỏ lấy ra để bơi sấy hà lấy cần chụp bay hắn nói để sấy chừng cái bài miêu à cái chọi trong sấy à là ai tọc liền cho có phần bơi hạt trong biểu hôm nay cần bù phá bay coi à mà giải cần lào hạt bơi hạt cho mình nay cần năng phá được bài nào bù phá và cần lào tòng lỏng và năm bơi cần miêu khung cần này nào coi à bù phá níที่ยันใจหันนิ้นกันยังไงกันเราเหมือนไอ้หญิงได้มาเจ้าเปียได้จะให้อีหลอกตอกเต้เยซูร้อนใส่ยาไกมาเจ้าฝามกันเราไปยาอีเตกันเราจะไม่ไงงงยังไงเยซูเรามาหัดฆ่าลอยกันเราเยซูไว้เลี้ยวนะเจ้าฝามกันเราจะไงท้ายเอาสีสีจานี้เอาหลุดได้มาสาวฝามกันเราไปอยากกันเราสัญญาสูไปหินซ่าเกี่ยวกับมาต่อไปเกี่ยวเมียสูไปนี่ทั้งเบ็กกันเราท้ายยาบนควันโจในคันฝาใบว่าปูฝายาวจิใส่วันยามีสัญญาสิเรานี่มีท้ายยาเนี่ยจะไปเกี่ยวไพ่ไปที่ไต้ฟุ้งเหมือนไต้ต่อยปูฝาเจ้าตีปล่อยไพ่ซอยวงอยากกันเราไม่ไปเกี่ยวเมียสูหนาวมีตั้งลำเขาปูฝาลำเขาเยซูกลางหนาวไปปลายไพ่ไปเกมไพ่จะลองตีไปโยโหโยคำวางกันเราเก็บเมียซูนี้กันเราทายาจนในคันเตียงฝาไปอีไว้เยซูจะใจตองกองลงไปกันเทียบค่าเราต่อแนวขึ้นไปในทั้งปูฝาตั้งหน้าบางอย่างตัวสัญญาโซนนี้จนในกันฝาไปว่าผู้ฝานายเอาจึงใส่ Terima kasih sudah melihat video pendek tentang rencana Allah untuk kehidupan manusia. Sejak dari awal Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Dia juga sudah merencanakan akan keselamatan manusia melalui pengorbanan anaknya yang tunggal. Tidak ada cara lain selain menerima Tuhan Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang bisa bertemu dengan Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang menjadi jembatan seperti video yang kita barusan lihat. Jadi rencana Allah itu sangatlah sederhana. Rencana keselamatan yang diberikan Allah sangatlah sederhana. Mari kita lihat artikel berikut ini. Rencana keselamatan Allah yang sederhana namun penuh kuasa. Hai kawan, saya akan mengajukan pertanyaan yang paling penting di dalam kehidupan ini. Kebahagiaan dan kesusahan Anda di masa akan datang bergantung pada jawaban Anda. Pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah diselamatkan? Ini bukan pertanyaan tentang perbuatan baik Anda, bukan juga apakah Anda anggota gereja, tetapi apakah Anda sudah diselamatkan?
Apakah Anda yakin akan masuk surga setelah meninggal dunia? Alkitab berkata bahwa untuk dapat masuk surga, seseorang harus dilahirkan kembali. Dalam Yohanes 3 ayat 7, Yesus berkata kepada Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Karena yang dilahirkan dari daging adalah daging, yang dilahirkan dari roh adalah roh. Dalam Alkitab, Allah memberikan rencana bagaimana caranya untuk dapat dilahirkan kembali, yang berarti diselamatkan. Rencananya sangat sederhana. Anda dapat diselamatkan hari ini juga. Bagaimana caranya? Langkah pertama, Anda harus sadar bahwa Anda adalah orang berdosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang lahir dengan hati yang berdosa, hati yang dari daging. Anda adalah orang berdosa dan terpisah dari Allah karena dosa. Sebab upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23. Ini artinya pemisahan kekal dari Allah di dalam neraka. Manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ibrani 9 ayat 27. Tetapi Allah sangat mengasihi Anda. Dia telah memberikan anaknya yang tunggal, Yesus, untuk menanggung dosa Anda dan mati untuk Anda. Dia, Yesus, yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Yesus harus meneteskan darahnya dan mati karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Imamat 17 ayat 11. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ibrani 9 ayat 22. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Meskipun kita tidak dapat mengerti bagaimana caranya, Allah berkata bahwa dosa-dosa setiap orang yang percaya kepadanya telah dibebankan kepada Yesus dan Ia mati untuk kita. Dia dijadikan pengganti kita. Ini adalah kebenaran. Allah tidak dapat berbohong, kawanku. Sekarang Allah memberikan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Kisah Para Rasul 17 ayat 30. Langkah kedua adalah pertobatan. Pertobatan ini adalah sunat hati. Kalau di perjanjian lama Tuhan minta Abraham, Kejadian 17, dan semua keturunannya disunat sebagai tanda perjanjian yang kekal. Makna rohaninya adalah dalam perjanjian baru Tuhan Yesus memperkenalkan tujuan dari sunat jasmani adalah sunat hati, yaitu secara rohani. Sunat jasmani dilakukan sebagai upaya memurnikan diri dan dari aspek medis dapat menghindari sejumlah sakit penyakit. Sunat hati secara rohani memurnikan hidup kita dari dosa dan maut. Yeremia 4 ayat 4 berkata tentang sunat hati supaya terhindar dari murka Allah. Perbuatan-perbuatan yang jahat adalah kehidupan yang tidak takut akan Tuhan, tidak hidup mengasihi Dia dan tidak beribadah kepadanya. Sunat hati berarti bertobat dari kehidupan yang jahat dan menaati Tuhan. Mengatakan betapa baik, kuat dan dahsyat, adil dan kasih Tuhan hingga layak disembah oleh semua orang. Pertobatan harus disertai perbuatan. Cara berpikir di mana seseorang mengaku dan setuju bahwa ia orang berdosa di hadapan Allah dan mengaku serta menerima pengorbanan Yesus di kayu salib untuk setiap orang percaya. Dalam Kisah Rasul 16 ayat 30 sampai 31. Penjaga-penjaga Filipi bertanya kepada Paulus dan Silas, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat." Percayalah kepadanya sebagai seorang yang telah menanggung dosa-dosa Anda dan mati mengganti Anda, dikuburkan dan dibangkitkan kembali oleh Allah. Kebangkitannya memastikan bahwa orang percaya dapat yakin akan kehidupan kekal. Sesaat Yesus diterima sebagai juru selamat, kebangkitannya memastikan bahwa orang percaya dapat yakin akan kehidupan kekal sesaat Yesus diterima sebagai juru selamat. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 12. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan.
Roma 10 ayat 13. Barang siapa dalam kutipan di atas termasuk Anda diselamatkan bukan berarti mungkin atau dapat, tetapi pasti diselamatkan. Tentu Anda sadar bahwa Anda seseorang berdosa. Saat ini juga, dimanapun Anda berada, bertobatlah, serahkanlah hatimu kepada Allah dalam doa pengakuan dosa dan pertobatan yang sungguh-sungguh. Dalam Lukas 18 ayat 13, seorang yang berdosa berdoa, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Berdoalah, "Ya Allah, aku tahu bahwa aku adalah orang berdosa. Aku percaya bahwa Yesus telah menggantikan aku waktu dia mati di kayu salib. Aku percaya bahwa penumpahan darahnya, kematiannya, penguburannya, dan kebangkitannya adalah untuk aku. Sekarang aku menerimanya sebagai juru selamatku. Terima kasih atas pengampunan dosa-dosaku, pemberian keselamatan dan kehidupan yang kekal karena rahmat dan anugerah-Mu. Amin." Terimalah firman Allah dan dapatkanlah keselamatan daripadanya dengan iman. Percaya, maka Anda akan diselamatkan. Secara lahiriah mungkin kita kelihatan pergi ke gereja, membaca Alkitab. Namun jika hati kita masih tinggal dalam kegelapan, dilimputi ketakutan, kebimbangan, kepentingan diri sendiri, dan memaksakan kehendak sendiri, kita harus mempersembahkan hati kepada Tuhan sebagai persembahan yang terbaik. Bukan gereja, perkumpulan ataupun perbuatan-perbuatan amal ibadah yang menyelamatkan Anda. Ingatlah, hanya hati yang diserahkan kepada Allah yang dapat disucikan dan diselamatkan. Rencana keselamatan Allah yang sederhana adalah Anda orang berdosa. Apabila Anda tidak percaya dalam Yesus yang telah mati menggantikan Anda, pasti Anda akan tinggal untuk selama-lamanya di dalam dosa dan maut. Jika Anda percaya kepadanya sebagai juru selamat yang telah disalibkan, dikuburkan, serta dibangkitkan, Anda menerima pengampunan atas segala dosa dan karunia keselamatan kekal karena iman. Anda mungkin berkata, "Tidak mungkin semudah itu." Ini sesuai Alkitab. Ini adalah rencana Allah. Hai kawan, percayalah pada Yesus dan terimalah Dia sebagai juru selamatmu hari ini juga. Kalau rencananya masih belum jelas bagi Anda, bacalah tulisan ini berulang-ulang tanpa berhenti sampai Anda mengerti jiwa Anda lebih berharga daripada seisi dunia ini. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Markus 8 ayat 36. Marilah serahkan hatimu kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan sukarela. Anda harus benar-benar pasti akan keselamatan pribadi ini. Apabila Anda kehilangan jiwa, Anda akan kehilangan surga dan kehilangan segala-galanya. Percayalah dan biarkanlah Allah selamatkan Anda saat ini juga. Kuasa dan kasih Allah akan selamatkan Anda. Tetapkan hati Anda dan perubahan cara pandang memungkinkan Anda untuk hidup sebagai orang Kristen yang selalu menang atas pencobaan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Jangan bergantung pada perasaan Anda. Perasaan itu selalu berubah. Berdirilah pada janji-janji Allah. Janji-janji Allah tidak pernah berubah. Setelah Anda selamat, ada 3 hal yang perlu dilakukan setiap hari untuk pertumbuhan iman. Berdoa, berbicara kepada Allah, baca Alkitab, biarkanlah Allah berbicara kepada Anda, dan Anda berbicara bagi Allah. Dan perlu dibaptis air sesuai ketaatan Anda pada Tuhan Yesus Kristus sebagai kesaksian dan demonstrasi imanmu. Dan kemudian bergabung secepatnya dengan gereja yang mengajarkan Alkitab sebagai firman Allah. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. 2 Timotius 1 ayat 8. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Matius 10 ayat 32. Amin. Itulah tadi rencana keselamatan Allah yang sangat sederhana. Yang pertama, kita harus sadar bahwa kita orang berdosa. Yang kedua, kita harus bertobat, meninggalkan yang lama dan beralih kepada Tuhan, dan berdoa untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita.
Dan setelah melakukan ini ada 3 hal lagi yang kita harus lakukan, yaitu berdoa, berbicara kepada Tuhan apa yang menjadi pergumulan kita. Yang kedua, baca firman, mendengarkan Tuhan berbicara lewat firman kepada kita. Kemudian kita berbicara kepada Tuhan. Yang ketiga adalah bersaksi. Jangan malu bersaksi. Setelah engkau diselamatkan oleh Tuhan, bersaksilah. Saksikan imanmu kepada semua orang. Siapa yang malu mengakui Tuhan Yesus di depan umum, maka Yesus pun akan malu mengakuimu di depan Bapa. Jadi saksikan kuasa keselamatan yang Tuhan berikan kepadamu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang cukup baik, yaitu menanti dan berjaga-jaga. Bagaimana sikap orang percaya ketika menanti dan berjaga-jaga akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari kita baca Lukas 21 ayat 25 sampai 36. Saya percaya kita sudah membacanya. Oleh karena itu, mari kita lanjutkan. Apa yang seseorang biasa lakukan ketika menunggu? Tentunya kita akan mencari kesibukan supaya waktu menunggu tidak terasa lama. Kesibukan di sini pun bukan hal-hal yang tidak menguntungkan Tuhan, tetapi kesibukan yang menguntungkan Tuhan dan menguntungkan diri kita di masa depan, yaitu berbuat sesuatu yang baik untuk Tuhan. Apa yang kita lakukan ketika menunggu jemputan? Apa yang akan kita lakukan ketika tunggu ibadah mulai? Tentunya kita harus melakukan sesuatu, bukan bersumur-sumur. Orang Kristen adalah orang yang menanti. Menanti apa? Menanti kedatangan Kristus kedua kalinya. Orang yang setia sampai akhir dan tidak murtad dan menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, Tuhan sudah sediakan yang namanya mahkota bagi mereka yang menantikan kedatangan Tuhan kedua kalinya. Kedatangan Kristus akan segera terjadi. Artinya pasti akan terjadi. Jadi, mari kita lihat Matius 24 ayat 19 dan Wahyu 1 ayat 1. Matius 24. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Apa kata segera di situ? Kita akan dalami. Wahyu 1 ayat 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Makna segera bukan menunjuk 5 menit lagi, segera seperti guru, dosen mengatakan kepada siswa atau mahasiswanya, segera kumpulkan. Bukan itu. Tetapi segera di sana kedatangan Kristus yang segera berarti, pertama, pasti terjadi. Itu pasti terjadi, Alkitab sudah mencatat dan pasti terjadi. Kedua, tidak ada seorang pun yang tahu waktunya. Tidak ada, oleh karena itu kita harus menanti dan berjaga-jaga. Ketiga, tidak ada seorang pun yang dapat melarikan diri ataupun luput. Siapapun kita akan tetap dihukum atau diberikan ganjaran yang baik. Pertama, tanda-tanda kedatangan anak manusia. Mari kita dalami apa tanda-tanda dan kenapa Tuhan memberikan tanda. Meski tidak ada yang tahu kapan waktunya, tetapi akan ada tanda-tanda sebelum itu terjadi. Lukas 21 ayat 25 sampai 26. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa di bumi. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Penguasa-penguasa yang ada di langit akan goncang. Tanda kedatangan Kristus sudah dinubuatkan oleh para nabi. Tanda kedatangan Kristus dan penghukuman orang fasik. Bisa dibaca Yesaya 13 ayat 9 sampai 11. Sungguh hari Tuhan datang dengan kebengisan, dengan gemas dan dengan murka yang menyala-nyala.
untuk membuat bumi menjadi sunyi sepi dan untuk memunahkan daripadanya orang-orang yang berdosa. Sebab bintang-bintang dan gugusan-gugusan di langit tidak akan memancarkan cahayanya. Matahari akan menjadi gelap pada waktu terbit dan bulan tidak akan memancarkan sinarnya. Kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya dan kepada orang-orang fasik kesalahan mereka. Kesombongan orang-orang pemberani akan kuhentikan dan kecongkakan orang-orang yang gagah akan kupatahkan. Tanda kedatangan Kristus sudah dinubuatkan oleh para nabi. Yang kedua, tanda kedatangan Kristus dan penyelamatan umat Allah. Yoel 2 ayat 30 sampai Yoel 3 ayat 2. Mengapa perlu tanda? Supaya kita terhindar dari penyesatan. Baca Lukas 21 ayat 8. Tidak putus asa oleh penderitaan yang mendahului kedatangan Kristus. Akan ada penderitaan, akan ada penganiayaan. Tetapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan, akan diangkat dan diluputkan. Tetapi bagi mereka yang suam-suam kuku, akan dimuntahkan dan mengalami siksaan besar itu. Tidak meragukan janji kedatangan Kristus. Oleh karena itu mari kita tidak meragukan janji kedatangan Kristus. Baca ayat yang ke-29 sampai 33 dan seterusnya. Setelah tanda-tanda terjadi, Yesus datang kedua kali. Haleluya. Perbedaan dengan kedatangannya yang pertama. Ya, dia lahir sebagai manusia kedatangan yang pertama. Dilahirkan dari perawan Maria. Sederhana dan kehinaan seorang hamba. Tetapi kedatangan yang kedua kalinya berkuasa dan kemuliaan seorang raja. Kedua, kedatangan yang pertama dihukum karena dosa manusia. Kedatangan yang kedua datang untuk menghukum manusia yang berdosa dan tidak bertobat. Aplikasinya, tidak percaya kepada orang-orang yang mencoba meramal atau menentukan waktu kiamat. Yang kedua, ketika melihat tanda, kita semakin yakin mengenai kedatangan Kristus. Tiga, sebagai orang percaya, kita bersuka cita menyambut kedatangan Kristus karena ia datang untuk menyelamatkan. Selanjutnya, sikap menanti kedatangan anak manusia itu. Bagaimana sikap kita? Mari kita baca Markus 13 ayat 32. Saya percaya sahabat sudah membacanya. Tidak seorang pun yang tahu. Malaikat tidak tahu. Yesus sebagai manusia tidak tahu. Mengapa Allah tidak memberitahu kepada kita mengenai kedatangan Kristus yang kedua kali? Allah tidak memberitahu supaya, pertama, menumbuhkan di dalam diri kita sikap hamba yang benar, berjaga-jaga selalu. Seperti majikan yang akan pulang ke rumahnya. Tentunya hambanya atau pembantunya pasti berjaga-jaga untuk menanti majikan itu. Itulah maksudnya. Kita harus berjaga-jaga dan juga terus menanti kedatangannya. Hamba sejati dan hamba palsu akan diuji di dalam kesediaannya untuk selalu berjaga-jaga. Fokus pada tanggung jawab dan pekerjaan yang Allah perintahkan. Kenapa Tuhan tidak beritahu kedatangannya? Agar kita fokus pada tanggung jawab dan pekerjaan yang Allah perintahkan kepada kita. Karena kita tahu zaman dulu, yaitu zaman Paulus, ketika dikatakan Tuhan Yesus akan datang kedua kali, dan jemaat saat itu sudah tidak mau kerja lagi. Dan semua mereka menunggu. Bukan itu yang dimaksud. Aplikasi apa yang kita bisa ambil dari bagaimana berjaga-jaga? Ayat 34 sampai 36. Jangan syarat dengan pesta pora, kemabukan dan kepentingan duniawi. Mari kita jauhi hal-hal yang semacam ini, karena ini merugikan kita di masa yang akan datang. Berdoalah senantiasa. Agustinus berdoa, baca Alkitab, menjauhi dosa. Ini yang harus kita lakukan, berdoa, membaca Alkitab, menjauhi dosa. Dan selamat menantikan kedatangan Kristus, bersiaplah Yesus datang segera. Terima kasih, Tuhan memberkati.